Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Fitri Afida dengan NIM 24040254019 dari kelas 2024A PPKN. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perbaikan nilai politik dan negara. Nah, pada soal nomor 1 mengenai politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Jadi politik itu mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung karena terdapat sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang mengatur sistem pemerintahan terhadap suatu negara untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi demi mencapai kesejahteraan bersama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebijakan pemerintah untuk mengatur harga pokok pangan. Apabila pemerintah dapat menstabilkan harganya, maka dapat meringankan tanggungan masyarakat. Kemudian tentang proses pemilihan umum di mana masyarakat akan memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka, yang nantinya pemimpin tersebut dapat membuat sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di masa depan. Yang kedua, mengenai peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Jadi Pancasila itu memiliki peran sebagai dasar negara dalam menjalankan stabilitas politik di Indonesia karena Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang mencerminkan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan yang dapat menjaga keseimbangan dalam politik di Indonesia, seperti yang terkandung pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila tersebut dapat meningkatkan prinsip demokrasi yang didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian pada soal nomor 3 mengenai kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Jadi, adanya sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia dapat memiliki kelebihan seperti terdapat banyak keberagaman partai yang dapat mewakili dari banyaknya ragam masyarakat di Indonesia dan dapat memungkinkan membuat kebijakan yang lebih inklusif sesuai dengan kepentingan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas dalam berpartisipasi politik karena merasa lebih dihargai. Tetapi terdapat juga kekurangan seperti banyaknya perbedaan pendapat dari beberapa partai yang dapat membuat kemungkinan menyebabkan sebuah konflik sehingga proses pembuatan kebijakan itu menjadi lebih lambat. Contohnya pada kemarin masa Pilkada 2024, calon gubernur saat itu yakni Hovifah Indar Parawansa mendapat dorongan dari berbagai partai politik saat kampanye. Hal ini membuat kemungkinan besar Hovifah untuk memenangkan Pilkada. Tetapi hal ini juga dapat memberi sebuah tantangan yang akan dihadapi apabila terpilih, yang memungkinkan masing-masing partai yang mendukung tadi akan mengharapkan hasil tertentu yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan yang dibuat. Kemudian pada soal keempat tentang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Apabila saya diberi wewenang untuk mereformasikan partai politik agar lebih inklusif dan demokratis, maka saya akan melakukan dengan cara membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti mengambil langkah untuk memastikan politik agar lebih transparan dalam pengambilan keputusan, seperti pada saat adanya pemilihan calon legislatif atau dalam pengambilan kebijakan harus melibatkan suara dan partisipasi dari anggota di semua tingkat tanpa melihat status kelasnya, sehingga dapat lebih menghargai sesama dan mencapai keadilan. Kemudian pada soal yang kelima tentang hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia, sebagaimana yang sudah tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini, dan apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut. Jadi apabila dilihat dari dinamika politik saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak ketidakselarasan praktik politik
dengan visi dan cita-cita nasional. Dapat dilihat dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang dijalankan itu lebih fokus pada pencapaian jangka panjang dan keuntungan politik untuk pihak-pihak tertentu daripada memenuhi visi jangka panjang, sehingga banyak masyarakat yang belum mencapai keadilan dan kemakmuran. Nah, contoh banyaknya kasus korupsi yang masih merajalela di Indonesia yang membuat masyarakat menjadi lebih sengsara. Banyaknya partai politik uang yang terjadi pada saat pemilihan umum biasanya menargetkan pada masyarakat yang kurang memiliki pemahaman politik. Biasanya mereka itu menerima uang tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, untuk mencapai visi dan cita-cita nasional perlu adanya sebuah perbaikan dan perubahan seperti fokus terhadap pemerataan ekonomi, sosial, dan pendidikan, terutama pada daerah yang tertinggal, memberantas korupsi, dan lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya, sehingga visi dan cita-cita nasional akan lebih mudah untuk diwujudkan. Demikian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.